Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pengantar Sosiologi Industri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya David Torres Rumbiak dengan NIM 2002096110. Program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Ada 4 pokok pembahasan penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi industri. Yang kedua, perkembangan sosiologi industri. Yang ketiga, perkembangan industri atau proses produksi di masa sebelum pandemi COVID-19. Dan yang keempat, perkembangan industri atau proses produksi di masa pandemi COVID-19. Adapun pengertian sosiologi industri. Sosiologi industri adalah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Materi yang dipelajari dalam kajian ini meliputi peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, hubungan industri dengan berbagai struktur masyarakat. Yang berikut ada ruang lingkup sosiologi industri. Sosiologi industri mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Industri berperan dalam perubahan sosial. Aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Kajian ini menitik beratkan pada fokus manusia dan mengkaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Di sini ruang lingkup sosiologi industri dibagi menjadi dua. Ada yang secara internal, ada pula yang secara eksternal. Secara internal, analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri. Yang pertama, hubungan kerja dalam industri. Yang kedua, organisasi industri. Yang ketiga, manajemen industri. Dan yang keempat, leadership dalam industri. Secara eksternal, analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultur yang berbeda-beda. Yang pertama, tipologi masyarakat industri. Yang kedua, perkembangan masyarakat industri. Yang ketiga, birokrasi atau kaitan birokrasi dengan industri. Yang keempat, analisis dampak lingkungan. Dan yang kelima, corporate social responsibility. Yang berikut adalah perkembangan dari sosiologi industri. Dalam perkembangannya, sosiologi industri sejak tahun 1980-an terdapat 4 tema baru yang muncul. Yang pertama, sosiologi industri menekankan gaya tradisional cenderung patriarki. Yang kedua, runtuhnya komunisme di Eropa Timur, adanya globalisasi industri, perkembangan teknologi pengawasan dan bangkitnya individualisme tahun 1980-an berkaitan dengan gagasan Foucault dan tokoh pasca modernis lainnya. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan aplikasi-aplikasinya di bidang manufaktur serta perdagangan. Gagasan-gagasan konstruktivis sosial dari sosiologi ini ilmu pengetahuan serta teknologi ke sosiologi kerja dan industri. Dan yang keempat, asumsi bahwa pekerja dan produksi merupakan kunci identitas sosial tentang argumen-argumen bahwa pola-pola konsumsi merupakan sumber identitas individu. Pokok pembahasan terakhir mengenai perkembangan industri atau proses produksi di masa sebelum pandemi COVID-19 dan di masa pandemi COVID-19. Di sini saya mengambil PT Kimia Farma Tbk sebagai
salah satu contoh di mana perkembangan industri selama masa sebelum pandemi COVID-19 dan di masa pandemi COVID-19. Berikut ini profil singkat dari perusahaan Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNV, Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuklah Badan Hukum PNV diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Mencatatkan saham perdana untuk publik IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEV dan komposisi saham sekitar 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses inbreak yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari tahun 2020, kepemilikan saham hampir sekitar 5 miliar saham seri B dialihkan kepada PT Bio Farma. Ya, di sini ada perkembangan industri atau proses produksi PT Kimia Farma Tbk sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, produksi berjalan dengan lancar tanpa adanya protokol kesehatan yang begitu ketat. Yang kedua, tidak mengalami pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, keuntungan saat penjualan pun tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Yang keempat, tidak adanya penambahan produksi obat-obatan ataupun alat kesehatan lainnya. Di masa sesudah adanya pandemi COVID-19, yang pertama sudah adanya protokol kesehatan agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengalami pertumbuhan penjualan yang begitu meningkat. Yang ketiga, mengalami keuntungan penjualan yang sangat meningkat dari biasanya. Dan yang keempat, adanya penambahan produksi obat-obatan ataupun alat-alat kesehatan. Misalnya vaksin untuk COVID-19 dan juga masker dan hand sanitizer. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.